Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ki Sugiarti selaku Kepala SLB Negeri Semarang, yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan P3K. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Isdianti, saya bertugas di SMK Negeri 8 Semarang. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bab 1 terdapat latar belakang dan maksud dan tujuan. Next. Latar belakang dari adanya orientasi pengenalan nilai dan etika yang pertama sesuai peraturan LAN nomor 15 tahun 2020, di mana instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K selambat-lambatnya 1 bulan setelah pengangkatan P3K. Dan orientasi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kita sudah lalui melalui FOC LMS yang e-learning full. Selanjutnya kita saat ini sedang melaksanakan orientasi instansi berupa pengenalan nilai dan etika secara blended learning, di mana kita juga melewati link Zoom dan kemudian ada mentoring. Dan latar belakang selanjutnya yaitu kenapa harus ada orientasi ini, diharapkan agar peserta atau khususnya P3K dapat belajar hal baru dan mengurangi kesalahan dalam masa mendatang, dalam istilahnya untuk mengurangi hal-hal yang kurang atau kesalahan dalam bekerja. Selanjutnya untuk maksud dan tujuan. Maksud yang pertama yaitu pengenalan tupoksi sebagai P3K. Selanjutnya kita juga bisa mengenal nilai dan etika. Dan tujuannya sesuai keputusan LAN RI nomor 289/KI/PDP 07/2022. Tujuannya yaitu memberikan pengenalan nilai-nilai tugas dan fungsi ASN. Dan waktu untuk orientasi kedua ini untuk pengenalan nilai dan etika yaitu tanggal 18 sampai 28 November 2024. Tempat kita, kalau saya menuliskan di sini ada 3, di mana kita menggunakan link Zoom, kemudian di SMK Negeri 8 saat kita membuat laporan secara individu, dan kita ada pendampingan dan untuk seminar di SLB Negeri Semarang. Dan di bab 2 ada nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada visi misi, SOTK, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Untuk yang pertama, visi, mungkin visinya berbeda karena saya ini kalau kita lihat di web, visinya tidak seperti ini. Tapi saat kita melihat dari slide presentasi dari pemateri, visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk misi, di sini ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi, substansi, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Selanjutnya ada ketahanan sosial, budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah kesinambungan pembangunan. Untuk struktur organisasi tata kerja, di sini sebenarnya di laporan saya ada 3 Ibu, tapi di sini saya hanya cantumkan 1. Yang pertama ada gubernur, kemudian ada sekda, ada juga saya cantumkan untuk dinas pendidikan dan kebudayaan, SOTK-nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena di sini saya sebagai guru di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut. Untuk manajemen ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, saya ulangi, untuk manajemen ASN ada berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan, kemudian ada pengadaan. Yang ketiga ada penguatan budaya kerja dan citra institusi. Yang keempat ada pengelolaan kinerja. Yang kelima ada pengembangan talenta dan karir. Yang keenam ada pengembangan kompetensi. Yang ketujuh ada pemberian penghargaan dan pengakuan, serta yang terakhir adalah pemberhentian. Jadi ke-8 ini masuk ke manajemen ASN. Sedangkan untuk penilaian kinerja untuk P3K saya
pada saya sebagai guru, penilaian yang dilakukan ada dua, yaitu penilaian SKP yang dilakukan triwulan dan tahunan, kemudian penilaian PKPS 360 derajat itu mulai dari tahun 2019 itu dilakukan setiap semester. Dan untuk kedisiplinan P3K pada dasarnya kedisiplinan itu sudah melekat pada diri kita masing-masing. Namun sebagai P3K kita harus tetap melaksanakan kedisiplinan itu. Jika kita melanggar, ada hukuman disiplin yang dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat, di mana hukuman disiplin ringan hanya berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai pernyataan tidak puas terhadap kinerja. Untuk jika melakukan kesalahan yang lebih parah lagi, kita masuk ke hukuman disiplin sedang berupa pemotongan TPP sebesar 25% selama 6 bulan ataupun 9 bulan. Dan apabila memang tidak bisa intinya tidak bisa ditoleransi, maka ada hukuman berat, yaitu pemberhentian secara hormat dengan tidak berdasar keinginan, dan yang paling parah lagi yaitu pemberhentian secara tidak hormat. Selanjutnya di bab 3 ada nilai dan etika organisasi perangkat daerah OPD. OPD di sini saya di SMK Negeri 8, nanti saya akan menyampaikan tentang rencana strategis OPD, SOTK OPD, dan tupoksi P3K di OPD. Untuk rencana strategis di sini ada visi dari SMK Negeri 8 Semarang, yaitu mewujudkan lulusan yang kompeten, berkarakter idola, inovatif, disiplin, kolaboratif, dan berwawasan lingkungan. Untuk visinya, next. Minta tolong Mas. Oke, terima kasih. Untuk visi SMK Negeri 8 Semarang, yang pertama, mengembangkan kompetensi keahlian, kompetensi moral. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis multimedia dan teknologi, karena memang sebagian besar dari kelas di SMK 8 itu TI, 3 jurusan TI dan 2 jurusan sosial. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran inovatif berbasis CBT, kompetensi based training, kemudian pengembangan GLS, gerakan literasi sekolah, pengembangan GSM, gerakan sekolah menyenangkan. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran berbasis kewirausahaan untuk membentuk pribadi mandiri dan percaya diri, menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, bersih, dan hijau. Next, masih ada visinya, kalau visi lebih banyak ya. Oke, selanjutnya membudayakan disiplin aturan, disiplin kinerja, dan peduli kerja. Meningkatkan kompetensi kolaborasi internal dan eksternal, meningkatkan kualitas pendidik OT on job training agar memiliki sertifikat profesi dan pengalaman kerja di industri pada bidang yang relevan minimal 1 bulan, menyediakan fasilitas pendidikan pendukung pencapaian kompetensi lulusan baik milik sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu menerapkan standar manajemen mutu dalam sistem manajemen mutu secara konsisten. Ini adalah misi dari SMK Negeri 8. Oke, untuk SOTK-nya, kepala sekolahnya kami PLT, yaitu Dr. Anda Almiati MSI, ketua komitenya Pak Aris Suharto, Kasubag TU-nya ada Pak Budi, kemudian di bawahnya ada Waka, ada 4 Waka, kesiswaan kurikulum, Humas dan Sarpra, dan setiap waka dibantu beberapa staf, dan tidak lupa ada juga ketua jurusan dan kabin. Nah, tugas pokok untuk P3K, saya ini langsung merujuk kepada guru, di mana tugas pokok guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan untuk fungsinya yaitu fungsi dari guru meningkatkan mutu pendidikan, melaksanakan sistem pendidikan nasional, dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Next. Nah, ini untuk RHK ya. RHK dari punya ibu saya mengambil 4, ibu dari 4 saya breakdown menjadi 6 kegiatan. Jujur saya baru paham cara pembuatan RHK setelah ini, karena sebelumnya saya itu hanya ngikut teman-teman. Oh ini, oh bahasanya ini, baru oh ternyata tuh ikinya ibu, intinya kepala sekolah adalah RHK kita. Kita buat IT sendiri yang dibagi 3, saya baru mudeng ini Bu. Kalau mungkin
kompetensi saya pecah lagi berdasarkan sekolah kami. Ada seminar, kemudian diklat, dan berbagai praktek baik. Dan ini ada bukti dukungnya. Selanjutnya, kesimpulan, dengan adanya orientasi ini kita bisa menerapkan nilai etika di Provinsi Jawa Tengah. Kita lebih memahami dan menerapkannya di OPD, dan yang jelas kita bisa tahu cara pembuatan RHK dan manfaat. Yang jelas manfaatnya selaras dengan kesimpulan, yaitu kita mengetahui nilai etika, kita mengetahui tupoksi kita, dan yang pasti yang terpenting kita bisa, saya pribadi bisa membuat RHK sesuai aturan yang sudah ditetapkan di cara pembuatan laporan. Demikianlah presentasi dan seminar saya. Terima kasih atas waktunya. Silakan bagi teman-teman ataupun ibu untuk memberikan masukan, saran. Silakan. Untuk Bu Rina dari SMK 8 itu memang visinya sesuai banget, karena di dalamnya itu di situ ada pengolahan pangan berbasis kuliner. Dan kami dari SLB Negeri pernah bekerja sama di situ untuk pemagangan anak-anak, baik itu di Boga, di tata busana, kemudian tata kecantikan. Maaf Ibu, itu yang SMK 6. Itu kan Bu Al kan membawai SMK 6 dan 8. Iya. PLT-nya di SMK 8. Salah berarti. Kalau SMK 8 itu fokusnya di, kalau SMK 8 ada 5 jurusan, ada DKV, TJKT, PPLG, kemudian ada jurusan baru LK. Dan kalau dulu sekolah sosial ya Bu. saya bacanya ini kok Bu Ame, berarti dulu SMPS itu ya? Ya PS dulu, sekolah PS. Yang magang di sini, sering magang di sini itu anak-anak kelas 11 Iya, PS, dari PS, iya betul. Kemarin Bu Dwi Astuti juga ketemu jenengan ya Bu. Iya, yang sering itu sini Bu Dwi. Saya ambil Bu ini karena di sini ada Bu Alami SMK 6 gitu. Baik. Seperti yang disampaikan Bu Rina tadi, bahwa memang di dalamnya itu visi misinya itu memang harus ada sebuah penguatan ya. Tapi sudah untuk penguatannya diwujudkan dari beberapa misi yang banyak tadi. Nah, saya mungkin dari teman-teman ada masukan kaitannya dengan apa ya, RHK yang disusun Bu Rina. Monggo. Karena RHK-nya Bu Rina ini arahnya kan ke atasannya langsung, yang sudah langsung disesuaikan sesuai dengan individual kinerja. Kalau RHK-nya yang interferensi saya ngambil dari Ibu. Iya. Monggo, ada masukan? Mungkin takut memberi masukan, takutnya kalau di depan juga dikasih masukan. Kan tidak menakutkan, Bu Rina kan senyum-senyum terus loh. Oke, baik, kalau tidak ada, saya ini saja kaitannya dengan satu saja. Tadi disampaikan bahwa di dalam sebuah institusi panjenengan SMK 8 yang karena basisnya itu di dalamnya sekarang sudah berkembang ya, tidak hanya di pelayanan sosial. Nah, kebetulan SMK 8 juga ada kerjasama dengan sekolah luar biasa negeri Semarang, sehingga ada beberapa kaitannya dengan pelayanan anak-anak disabilitas kalau kita menyebutnya. Nah, mungkin muatan ini yang belum dimasukkan di dalam laporan ya, walaupun panjenengan memang sudah sesuai dengan visinya panjenengan, tapi karena ada salah satu visi dan misinya itu memberikan pelayanan. Nah, mungkin ini bisa dikembangkan lagi terkait dengan pelayanan, tidak usah terlalu panjang lebar, masukkan di garis besar saja. Jadi tidak hanya di DKV-nya, tapi kayaknya sesuai dengan visi awal dari PS itu adalah memberikan pelayanan atau apa namanya istilah klien ya. Nah, ini akan memberikan dampak yang positif jika sedikit panjenengan ungkap di sini. Seperti apa? Kan tidak semua di reguler kan, ada beberapa mungkin yang harus ada program pelayanan pendidikan inklusi begitu.
nanti bisa menjadi poin plusnya untuk laporan panjenengan sesuai dengan basic dari SMK 8. Gitu. Dari teman-teman tidak ada sama sekali akur. Baik, terima kasih sekali. Laporannya ini rapi, sudah rapi banget, tidak ada typo-typo, jelas. Semoga ini menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa ke depannya. Panjenengan dalam memberikan pelayanan juga ini pemahaman tentang karakter P3K itu harus betul-betul dipahami bahwa panjenengan itu melaksanakan tugas fungsinya itu sama dengan yang ASN dan ASN. Nah, begitupun dengan haknya juga diberikan yang hampir sama dengan yang PNS. Monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang istilah yang penting gugur, jangan seperti itu harus ditanamkan di dalam diri panjenengan semuanya. Semoga berkah. Terima kasih Bu Rina, terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Aplaus untuk Bu Rina. Sudah foto Bu Rina tadi? Sudah, terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Sri Sugiyarti dan terima kasih waktunya teman-teman. Saya akhiri presentasi seminar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.